Tes, tes. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi ke kelas Python Start kita. Oke, kita masih lanjut dengan modul ketiga. Nah, sekarang temanya beda lagi sih pelajarannya. Nah, pelajaran kita sekarang itu tentang modul random dan time. Nah, sebelum masuk ke materi, aku bakal jelasin dulu overview dari apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Dari katanya ada modul random dan time. Nah, di sini kalau kita lihat ada sebuah tugas di mana dia dari output soal kita bisa lihat bahwasanya dia minta inputan banyaknya tim partisipasi. Nah, program ini itu dibuat untuk undian tim polo air. Sebagai hasil, program harus mencetak pasangan nomor acak. Jadi kayak itu, misalkan ada di olahraga sepak bola, kalau teman-teman misalkan di sekolah itu ada pertandingan. Nah, biasanya itu ada eh, tim satu lawan tim berapa gitu kan. Kalau di sini tim 7 lawan tim satu. Nah, di sini kita diminta untuk bikin program di mana kita bisa ngaca tim mana lawan tim mana gitu. Nah, kalau acak itu kan kita nggak tahu angka berapa yang bakal muncul. Sama halnya contoh lagi bisa kita analogikan dengan dadu. Dadu yang ketika kita kocok kemudian dituangkan, kan kita awalnya nggak tahu berapa sih angka yang bakal keluar gitu. Nah, pas keluar itulah yang diberikan. Nah, jadi konsep randomnya seperti itu, teman-teman. Jadi di sini balik lagi ke tugasnya. Pertama diminta input berapa sih tim yang berpartisipasi. Kita contohkan lagi ke kayak di olahraga gitu. Atau tim voli lah gitu. Ada 11 tim. Kalau di sini tim polo, ada 11 tim. Nah, kemudian nanti di dalam 11 tim ini bakal diacak. Misalkan tim satu lawan tim berapa, tim 2 lawan tim berapa gitu kan. Nanti diacak. Nah, ini yang bakal kita bikin, teman-teman. Adalah menampilkan acak dari hal yang kita inputkan. Misalkan 11 berarti nanti dia bakal ngacak angka yang muncul itu dari 0, dari 1 sampai 11. Jadi sesuai dengan batasan yang kita inputkan. Nah, untuk bikin acak itu di dalam Python itu udah ada alatnya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu bikin perintah atau codingan logika yang panjang lebar. Karena di Python tuh udah ada perintah tersendiri yang kita tuh hanya tinggal make aja. Nah, jadi hari ini kita bakal belajar salah satunya tentang angka acak tadi, kemudian juga belajar pakai modul waktu atau time. Oke, untuk yang awal kita bakal bahas dulu nih modul random. Nah, dari tadi aku bilang modul-modul gitu. Kalau minggu kemarin teman-teman itu kan belajar bikin fungsi sendiri. Di Python kan ada fungsi yang udah disediain, yang kita bisa tinggal pakai aja. Kemudian kita juga bisa bikin fungsi itu. Nah, kalau sekarang ada nama katanya modul. Modul itu apa sih bedanya dengan fungsi? Kalau kita analogikan, fungsi itu adalah buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, modul itu adalah perpustakaannya. Jadi, di dalam modul ada banyak fungsi untuk melakukan tugasnya masing-masing. Nah, dia itu disimpan ke dalam yang namanya sebuah modul. Nah, itu kalau yang kita pakai untuk sekarang modul random itu adalah standar dari library Python atau standar perpustakaannya. Maksudnya yang udah ada di dalam Python dan kita hanya
perlu memanggil namanya aja, nggak bikin manual. Itu modul. Nah, di Python standar library-nya tuh ada banyak, teman-teman. Nah, yang bakal kita pelajari di Python Star, terkhususnya hari ini kita bakal belajar itu modul random dan modul time. Random itu untuk menampilkan angka acak, sedangkan nanti time itu untuk menghitung waktu, kayak stopwatch gitu. Mungkin kemarin ada teman-teman yang udah ngerjain tugas tambahan yang bintang-bintang itu ada tentang stopwatch. Nah, itu pakai modul time. Nah, lalu caranya gimana sih menggunakan modul? Ya, aku ulang lagi, ingat kalau kita analogikan modul sama dengan perpustakaan. Fungsi sama dengan eh, anggaplah rak-rak buku yang ada di dalam perpustakaan itu. Jadi di dalam modul ada fungsi, di dalamnya ada variabel dan sebagainya. Nah, kita bakal belajar dulu tentang modul random atau angka acak. Nah, ada dua fungsi nih teman-teman yang bakal kita pakai hari ini. Fungsi penting. Jadi ini kalau bisa silakan teman-teman foto atau screenshot dulu layarnya. Ini ada dua fungsi di modul random yang bakal kita pakai. Yang pertama ada namanya randin. Randin itu adalah kepanjangan dari random integer. Kalau udah ada kata integer di sini, berarti udah pasti angka di dalam ini adalah bilangan bulat. Coba kita lihat tujuannya untuk mendapatkan bilangan bulat secara acak. Lebih besar dari atau sama dengan A dan lebih kecil dari atau sama dengan B. Maksudnya gini, ini pasti bilangan bulat di sini. Angka pertama, A itu adalah angka awalnya. Kemudian koma, B itu adalah batasan yang mau kita random. Contoh, aku ambil contoh ini dulu. Nah, contoh kita pakai tadi random integer atau randin. Nah, di sini dia bilang bahwasanya angka awalnya adalah 1000. Dia sampai 9.999. Nah, keluarkan angka acak antara itu gitu. Pokok antara itu. Jadi A, B itu adalah antara itu, teman-teman penggunaannya nanti. Itu untuk random integer. Nah, yang kedua ada namanya random langsung. Ingat, fungsi itu pasti pakai buka kurung dan tutup kurung. Jadi ingat teman-teman, sama halnya kita udah belajar dari jauh-jauh hari kemarin kita belajar fungsi print, input, int, str itu kan pakai buka kurung, tutup kurung. Itu adalah cara penulisan fungsi. Kemudian random. Kalau random ini dia membuat angka desimal. Kalau tadi random itu bilangan bulat, sedangkan random itu adalah desimal. Acak dari 0 ke 1. Berarti dari 0 ke 1 aja. Gitu. Ini dua fungsi utama di dalam modul random. Kemudian gimana sih Kak pakai cara modul itu manggilnya kayak gimana? Nah, kalau kemarin kita di fungsi kita pakai operator def di depannya kan bahwasanya menyatakan itu adalah sebuah fungsi. Kalau sekarang di modul itu caranya ada tiga, teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai terserah mana yang mau atau mana yang lebih teman-teman pahami, silakan dipakai. Tapi aku bakal jelasin dulu nih, gimana cara pemakaian satu-satu ini. Nah, langkah pertama, bukan langkah sih. Ini adalah cara pertama. Cara pertama, teman-teman pakainya adalah ingat nggak pas di modul 1 kita ada belajar 3 aturan dalam Python. Nah, kita kan ada dulu tuh belajar. Teman-teman ada yang masih ingat nggak apa 3 aturan yang ada di dalam Python? Yang pas di pelajaran pertama kita baru temuan pertama. Ada yang masih ingat? 3 aturan di dalam Python.
Ada yang masih ingat? Halo? Oke, teman-teman masih ada yang ingat? Kalau enggak, silahkan bilang aja enggak. Nanti Sudah aku... lupa, Kak. Sudah lupa. Oke. 3 aturan kita kemarin tuh bahwasanya ada 1 aturan awal, di mana kita harus bikin kode itu selalu di awal, gitu kan. Ada 2 aturan deretan, bahwasanya dia harus berurutan. Yang ketiga ada aturan eh, desain kode, di mana ada perbedaan antara huruf kecil dan huruf besar. Nah, ini adalah contoh dari aturan awal, teman-teman. Bahwasanya kita harus kalau kita panggil modul itu harus di awal baris, teman-teman. Harus selalu di awal baris. Nah, contoh kita pakai, kalau untuk manggil modul, kita pakai operator namanya import. Kemudian panggil apa nama modul yang mau kita panggil. Nah, kebetulan kalau hari ini kita belajar tentang random, berarti import random. Berarti kita memanggil modul random. Nah, itu oke, pertamanya. Nah, di dalam modul random, ibaratnya dia ada perpustakaan, pasti ada rak-rak buku di dalamnya, atau ada fungsi-fungsi untuk tujuan tertentu. Nah, salah satunya tadi kan ada random dan random. Nah, misalkan ketika kita ingin memakai fungsinya, memakai random ini, kita perlu memanggil atau membuat nama modulnya apa gitu. Random, kemudian kasih titik, baru fungsinya apa gitu. Misalkan random tadi atau random, penggunaannya seperti itu. Itu untuk import random caranya. Nah, cara kedua, di awal baris atau aturan awal tadi, bukan import random. Ini secara umumnya, teman-teman. Kita lebih spesifik kalau cara kedua. Cara kedua dia lebih spesifik, dia pakai from random. Kalau di atas dia import random. Kalau yang kedua from random baru pakai import. Nah, di sini yang dipanggil adalah fungsi yang mau kita pakai. Nah, misalkan kalau teman-teman khusus emang mau pakai fungsinya random aja untuk menampilkan bilangan bulat acak gitu. Nah, berarti khusus 1 fungsi itu aja kan. Berarti silahkan pakai from random, from dulu dari random, import fungsinya apa gitu. Import random. Itu cara kedua, teman-teman. Bedanya kalau ini import random aja, kamu harus panggil si randomnya di bawah. Sedangkan kalau kamu udah spesifik langsung minta fungsinya adalah random, berarti di bawah kita nggak perlu lagi nulis random titik gitu. Langsung aja fungsinya. Karena kita udah manggil secara spesifik. Nah, yang ketiga, nah aku lebih suka cara ketiga ini, teman-teman. Kenapa? Nanti aku jelasin dulu. Cara ketiga itu kurang lebih sama dengan yang cara kedua. Dia spesifik juga. Bahwasanya dia from random import tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya adalah semua atau all gitu. Kalau random ini berarti kita spesifik 1 fungsi aja yang mau kita pakai. Tapi kalau kita pakai import bintang, berarti sama halnya misalkan di perpustakaan, kita mau pakai semua buku yang ada di perpustakaan gitu. Nah, itu bahasanya. Jadi kita pakai semua. Jadi di bawahnya kita sama kayak yang nomor 2 nggak perlu pakai random karena kita udah langsung minta fungsi semua. Tapi beda antara 2 dan 3, kalau 2 kamu hanya spesifik karena minta random, hanya bisa pakai random. Kalau yang nomor 3, kalau semua kamu bisa pakai random, bisa pakai random juga di bawah ini atau pakai fungsi lain yang ada di random. Jadi kalau aku lebih suka pakai yang 3 dan lebih menyarankan teman-teman pakai yang 3 juga. Lebih aman dan lebih sederhana gitu. Jadi pakai from random, import tanda bintang. Bahwasanya kita mau pakai semua fungsi yang ada di modul random. Nah, nanti di bawahnya kita nggak perlu lagi panggil si modulnya, langsung fungsinya. Nah, itu 3 cara memanggil modul. Silakan di screenshot dulu atau teman-teman foto. Ini penting sih. Karena ini bakal kita pakai sampai ke depannya. Ya, kalau udah di Ya, screenshot, Kak, aku sudah. Sudah. ya, oke.
Aku lanjut. Sudah. Ya, oke. Aku lanjut lagi contoh penggunaannya. Nah, di sini kita balik lagi ke tugas tadi. Ke tugas tadi katanya ada bikin undian acak untuk tim mana lawan tim mana dalam sebuah pertandingan. Sini kita lihat ada banyaknya tim yang berpartisipasi. Berarti kita di awal pasti butuh dulu pakai input untuk minta data berapa sih tim yang ikut dalam pertandingan, gitu kan? Kemudian coba kita lihat misalnya, nah ini. Kebetulan di sini dia karena cuma pakai rendin, berarti dia pakai cara yang kedua tadi teman-teman. Tapi sebaiknya teman-teman biar aman gitu, kalau aku nyaranin import pakai bintang aja. Ini dia khusus rendin, berarti dia bikin di awal, ini aturan awal, from random, import fungsinya apa gitu. Nah, di sini kan dia minta tadi berapa tim sih yang ikut partisipasi. Berarti kita minta pakai input, karena dia sebuah angka, bilangan, 11 itu, si tim banyak tim itu kan sebuah bilangan, jadi langsung ubah ke int. Udah, berarti kita karena ada dua tim yang 11 ini dan tim itu, berarti kita bikin dua variabel. Satu untuk yang nomor satu lagi untuk nomor dua. Nah, ini baru kita pakai si fungsi tadi. Fungsi tadi yang tim yang pertama, yang lawan, anggaplah ini sebelah lawan yang pertama, itu kita cek tim berapa sih yang bakal melakukan pertandingan. Nah, cara acaknya kita pakai fungsi rendin buka kurung 1, total. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya itu dari angka 1 kita bakal ngacak angka sampai totalnya berapa tadi sih yang dimasukin sama input tadi. Kan totalnya adalah nilai input yang kita minta, berapa banyak timnya. Berarti rendin 1,11 ini kan. 1,11. Jadi setelah dijalankan program, di partisipan 1 ternyata tampilnya angka 7, tim 7 berarti yang bakal melakukan pertandingan. Nah, lawannya siapa? Oke, kita bikin partisipan yang kedua. Kita samakan, kita acak juga nih. Rendin 1, berapa total tim tadi? Ada 11. Setelah diacak, ternyata yang keluar adalah tim 1. Berarti tim 7 lawan tim 1. Kita print tim partisipan satunya lawan tim partisipan 2. Nah, gimana kalau misalkan kita random dia ternyata yang tim 11 ini tim 7. Pas random 11 ini tim 7 lagi. Nah, untuk soal ini dia nggak masalah. Berarti kita bisa run lagi program kita untuk nukar tim mana sih lawan tim mana selanjutnya. Bentar, aku langsung praktekin biar teman-teman lebih paham. Nah, untuk tadi aturan awal ingat kita pakai from random. Kita import semua fungsi pakai tanda bintang. Nah, habis itu tadi kita minta dulu total banyak timnya berapa. Kemudian kita deklarasikan variabel 1, partisipan 1 untuk tim yang satunya. Satu lagi untuk lawannya, yang nomor 2. Kita print, coba kita tes. Banyak timnya, tadi 11. Nah, kita jalankan, oh tim 1 nih lawan tim 10. Kita jalankan lagi, masih 11. Nah, sekarang tim 4 lawan tim 6 gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk kaca. Oke, aku lanjut. Kita lihat lagi satu soal contoh. Nah, di sini kita diminta bikin program untuk membagikan para pemain menjadi 2 tim saat latihan. Berarti ada contoh kayak teman-teman di sekolah mungkin pas pelajaran olahraga.
semua satu kelas itu dibagi jadi 2 tim, gitu kan. Mungkin ya, caranya ada sebuah program, nanti teman-teman misal di absen nomor satu, Ken gitu, maju. Nah, nanti kamu acak, kamu masuk tim satu atau tim 2 gitu. Nah, caranya kayak gini. Caranya, pasti kita input dulu, misalkan namanya Ken, tadi kan masukkan Ken. Nah, selagi kita bakal karena ada dalam satu kelas contohnya ada 30 orang, berarti semuanya bakal kita minta pembagiannya teman-teman. Berarti kalau tadi aku jalanin program yang tadi kan cuma satu sekali aja aku bisa jalanin, lalu aku run lagi programnya. Nah, kalau yang sekarang kita ingin semua satu kelas itu 30 orang itu bisa kebagi timnya. Berarti programnya cukup jalan satu kali, berarti kita lakukan yang berulang-ulang pasti pakai perulangan. Nah, tadi minta namanya Ken, selagi yang dimasukkan adalah sebuah nama tapi bukan kata of yang pernah kita pelajari dulu di while. Kemudian misalkan tadi Ken gitu kan. Kita masukkan Ken namanya. Lalu kita lakukan acak antara satu dan 2 karena dia tadi dibagi 2 tim. Satu dan 2. Nomor tim sama dengan Rendin 1,2. Hasilnya kita bikin acak apakah ini nomor 1 atau nomor 2. Oke, disimpan ke dalam variabel nomor tim. Kemudian kita print. Tadi namanya Ken. Timnya berapa? Lalu diacak antara satu dan 2. Oh, ternyata dapat nomor 1. Oke, berarti si Ken itu timnya 1. Nah, nanti ulang lagi. Siapa masukkan namanya? Mungkin habis itu namanya Faro gitu. Nah, di random integer lagi. Apakah tim 1 atau tim 2? Oke, aku contohin langsung. Jadi, Ken, misalkan nama atletnya. Oke, ternyata dia tim 2 nih. Nah, dia minta lagi kan, bukan programnya berhenti, tapi dia minta lagi namanya. Selagi yang dimasukkan bukan kata off. Kalau kata off ya berhenti program. Nah, seperti itu teman-teman untuk modul random. Untuk latihan, biar teman-teman lebih paham, itu silahkan ke kuliah dulu. Modul 3 fungsi dan modul. Kemudian ambil lesson 3 tentang angka acak. Go ahead, angka acak nomor 5. Silakan dikerjakan dari 1 sampai 5. Untuk nomor 3, 4, 5 itu dia nggak ada cek otomatis kalau nggak salah teman-teman. Nanti teman-teman kalau ada udah selesai atau ada error panggil aja aku. Aku bakal ngecek secara manual tugas teman-teman.
Oke, Faru, untuk nomor satu, Maaf eh tadi ke toilet. oh, oke, oke. Toilet Lanjut, lanjut, maaf. coba. Ya. Jadi kalau ada kendala, bilang aja. Nomor satu apa? Oke, nomor satu itu kalau kamu perhatiin tadi ada tiga. Nah, kalau tiga, aku liatin dulu ya. Mana sih yang tadi? Nah, caranya itu kita hanya panggil pertama nama modulnya aja. Bisa. Kemudian cara kedua kita pakai from modulnya apa, kemudian import apa fungsinya langsung secara spesifik. Pakai import random. Ketiga, from random kita import pakai bintang. Artinya kita mau import semua fungsi. Jadi kalau semua tuh diprogram pakai bintang ya teman-teman. Bintang. Oh. Oke, Faro udah selesai nomor satu. Oke, untuk nomor tiga, eh, nomor tiga itu aku kasih clue, bahasanya itu kita memperbaiki codingan yang ada. Dulu. Coba di baris pertama, kalau teman-teman lihat itu fungsinya kan nggak sesuai. Coba lihat di baris keempat, dia pakai rendin. Nah, berarti kalau kita mau import yang nomor satu pakai from random import, samakan fungsinya. Berarti importnya adalah rendin. Itu untuk baris pertama. Nah, di baris keempat, random integer atau rendin itu, kita kalau melakukan fungsi dan ya, kita bikin sebuah variabel untuk menyimpannya dulu, untuk di baris keempat. Nah, variabelnya, coba teman-teman lihat di bagian di nomor 5. Nomor 5 itu print, nomor tiket lotre-nya adalah angka underscore sekarang. Nah, sedangkan di atas kan nggak ada variabel angka underscore sekarang. Berarti variabel ini digunakan untuk menyimpan nomor acak. Berarti di baris keempat, teman-teman tambahkan angka underscore sekarang baru sama dengan rendin 1000, 3000 sekian. Sama dengan rendin. Nah, kalau udah, coba lihat di ke bawahnya lagi. Kalau print itu udah pas, coba lihat di output soal, dia udah pas. Nomor 6, coba lihat. Ada itu kesalahan. If angka underscore sekarang sama dengan. Nah, kalau di dalam logika sama dengannya, jangan lupa. Sama dengan itu, kalau logika itu adalah sama dengan 2 kali. Kayak misalkan if angka underscore sekarang apakah sama dengan nomor underscore menang. Nah, begitu. Coba 2450. Jadi kalau misalkan kita udah punya nih nomor menangnya si 10-10. Jadi kalau angka acaknya bisa dapetin 10-10 berarti udah dia menang lotre kan gitu.
Jadi itu aja yang diperbaiki teman-teman. Nanti aku cek kerjaan teman-teman. Lintang tadi. Ya, menang, branding, udah, angka sekarang. Print. Ya. Oke, Fauzi, coba lihat nomor 3-mu. Nomor 3, oke, kamu nggak masalah, aku juga nggak masalah, pakai import bintang. Nah, tapi coba kamu lihat di baris keempat kamu, angka underscore sekarang. Itu kita bukan mendeklarasikan yang outputnya, tapi yang random integer di baris kelima, itu kamu simpan ke dalam variabel yang namanya angka underscore sekarang. Jadi, yang baris keempat tuh nggak ada, silahkan dihapus. Nah, jadikan di depan random integer 1000,3000 sekian itu, tambahkan variabel angka sekarang sama dengan. Jadi, kalau kita mau pakai randim atau fungsi, itu kita simpan dulu ke variabel, teman-teman, agar nanti dia bisa dicek atau di print atau gimana. Udah, Mi, saya perbaiki. Oke, aku cek lagi ya. Oke, untuk nomor 4 lagi. Nah, nomor 4 itu aku bakal bantu teman-teman. Nah, silahkan dilihat di share screen dulu. Nah, nomor 4, kalau kita lihat dulu nih dari output soal. Masukkan dia tentang apa? Katanya di sini akan terdapat 2 balapan di tantangan Universitas Musim Panas. Agar kompetisi adil, para kompetitor harus diberikan balapan yang cocok. Nah, kita masuk aja apa perintah soalnya. Ubah program yang mencetak nomor balapan acak 1 atau 2. Jadi kita nanti bakal ngerandom antara 1 atau 2 aja gitu kan. Sampai off dimasukkan. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada minta pakai while. Berarti kita bakal melakukan perulangan. Itu. Nah, setelah membuat setiap nomor harus mencetak itu nomor Anda adalah 1. Kemudian partisipan balapan satunya berapa, partisipan balapan duanya ada berapa orang. Oke, kita pecahkan satu-satu aja dulu. Di awal, di sini masukkan nomor balapan, off atau stop. Nah, gitu kan. Coba kalau jalan kan kayak gimana? Oh, pasti salah. Karena di sini ada bantuan bahwasanya yang dikomentari selesaikan programnya. Bahwasanya kita nanti bakal bikin di bawah si
while input. Nah, katanya tadi di nomor 1, ubah program yang mencetak nomor balapan acak 1 atau 2. Nah, berarti kita bikin dulu random apakah 1 atau 2. Ini kita bikin nomor acak variabelnya sama dengan kita random dulu. Random 1,2. Nah, gitu. Kita baca lagi nih di atas. Masukkan nomor balapan. Nah, masukkan nomor balapan itu udah langsung ini while input. Selagi dia tidak off, berarti kalau dia masukkan iya, dia masuk ke dalam. Dia minta nomor acaknya dulu, apakah nomor 1 atau 2. Berarti nomor Anda adalah. Nah, kita acak dulu, baru kita print. Setelah itu, print nomor Anda adalah, koma, apa tadi variabel yang nyimpan acak, nomor acak kita tadi, nomor acak. Nah, coba kita jalankan dulu, kira-kira apa yang bakal tampil. Masukkan nomor balapan selagi tidak off, ya. Nah, dia kasih bahwasanya nomor Anda adalah 2. Nah, dia minta lagi, masukkan nomor balapan. Ya. Ya, aku nomor 2 lagi. Nah, baru nomor 1. Nah, kalau aku lihat di sini, dia ada hitungan, teman-teman. Berapa orang sih partisipan balapan 1, berapa orang partisipan balapan 2. Berarti dia bakal ngitung nih. Di sini, kalau dia selagi ntar aku masukkan lagi, iya, 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 baru aku stop. Nah, dia maksudnya itu adalah ya, stop off. Dia di sini bakal ngitung nomor 2 itu ada berapa orang gitu. Yang untuk si partisipan balapan 1 adalah berapa yang nomor 1. Pas ini 1, 2, 3, 4, 5. Nomor partisipan balapan 2 berapa orang. Nah, caranya itu kita bakal menjumlahkan berapa sih nomor angka 2, berapa sih nomor angka 1. Nah, karena ada 2 kondisi, 1 dan 2, berarti pasti kita harus ngecek dulu nih, apakah yang terima si orang pertama yang jalankan program nomor 1 atau nomor 2, kan gitu. Berarti kita cek. If nomor acaknya sama dengan 1, gitu kan. Maka ini nomor acak sama dengan 1. Nah, kita bakal nambahin nih si nomor 1. Ini kita udah dikasih nih partisipan balapan 1 sama dengan 0. Partisipan balapan 2 sama dengan 0. Ini adalah nilai default, teman-teman. Bahwasanya pas di perulangan, kita bakal nambahin nilai ini. Yang awalnya 0, nanti bakal nambah nilainya 1, kemudian sesuai perulangannya berapa kali, dia juga bakal nambah sebanyaknya perulangan. Jadi di sini, partisipan balapan 1 sama dengan partisipan balapan 1 ditambah 1. Nah, kita bisa mempersingkat. Jangan lupa persingkatnya. Oke, tambah ini. Oke, itu untuk partisipan balapan 1. Nah, else-nya berarti udah pasti sih. Kalau nggak 1 itu nomor 2. Karena kita cuma nomor acak 1 atau 2 gitu. Nah, berarti partisipan 2 yang kita tambahkan nilainya. Nah, udah kita cek. Lalu kita lihat di soalnya. Nah, partisipan balapan 1 berapa? Nah, kalau dari sini, dia berarti ada di dalam while-nya, teman-teman. Kalau lihat, ini kan antara masukkan nomor balapan. Di bawah ada nomor Anda berapa, partisipan balapan 1 berapa, partisipan balapan 2 berapa. Baru dia minta lagi, masukkan nomor balapan lagi. Tuh. Nah, berarti dia ini ada juga di dalam perulangan. Di bawah kita taruh
Itu kita taruh print. Printnya partisipan balapan 1 adalah titik 2. Nah, aku lupa lagi. Oh, enggak. Udah benar, kita hitung partisipan balapan 1-nya berapa orang. Kemudian kita hitung juga print partisipan balapan 2 adalah partisipan balapan 2. Berapa jumlahnya? Nah, oke, coba dulu kita tes. Kita masukkan iya dulu ya. Berapa orang? Iya. Oke. Nomor Anda adalah 2. Berarti yang orang pertama nih, dia nomornya adalah 2. Berarti langsung dihitung. Partisipan balapan 1 masih kosong nih. Partisipan balapan 2 udah ada 1 orang nih, yang orang pertama. Kemudian aku masukkan lagi. Masukkan nomor balapan ya. Kemudian dia ada nomor Anda adalah 1. Berarti orang kedua dapat tim 1 gitu. Nah, berarti dihitung lagi di bawah berapa sih orang yang tim 1. Berarti tadi udah 1. Tim 2 udah 1. Jadi nambah lagi kita ya sampai akhir itu ternyata pas aku udah ya si tim 1 ada 2 orang, tim 2 ada 4 orang. Jadi ya sesuai dengan random integer apakah dia tim 1 atau tim 2. Nah, untuk nomor 4 kayak gitu teman-teman. Logikanya di awal kita udah ini bikin default dulu, menilai untuk ditambahkan seiring perulangan terjadi. Pertama kita minta dulu, dia tim 1 atau tim 2. Ini sesuai si soal. Sampai kata off dimasukkan. Ini while. Kemudian baru kita cetak nomor Anda adalah berapa. Nah, kita cek lagi apakah dia dapat 1 atau dapat 2. Kalau dapat 1, berarti jumlah tim 1 yang bakal nambah 1. Kalau dia dapat tim 2, jumlah tim 2 bakal nambah 1. Nah, kalau dia berulang, dia bakal nambah-nambah lagi. Itu untuk nomor 4. Silakan disesuaikan, teman-teman. Hal ini juga bisa diubah biar aman nanti kalau ada pakai random itu bintang aja, nggak apa-apa. Ya, aku cek dulu. Oke, lintang. Bahwa 181, 182, 182. Iya. Ini bagian akhirnya Kak pakai while ya? Gimana, Ken? Karena kan itu kan di atasnya kan while input masukkan nomor balapan, berarti nanti di bawahnya coba bisa off pakai while berarti. Untuk off, bentar aku cek coba di sini. Nah, Off Kak, off, ya, off. oke. Oh iya, off. Off Kak, off. Oke, siap-siap. Nah, ya off lagi dia tidak masukkan kata off. Kalau kayak gini aja programnya udah. Kalau yang kita belajar kemarin kan kalau while-nya ada pakai ini, kita nambahin lagi inputnya di bawah. Kayak gitu maksudnya. Iya. Nah, itu kalau misalkan si input ini kita taruh di sebelumnya. Lalu baru kita cek apakah isiannya. Contoh kayak gini ya. Aku tes dulu. Input. Kita simpan dia ke dalam variabel, misalkan masukkan input. Kemudian baru while-nya masukkan tidak sama dengan off. Coba kita jalankan. Nah, baru
Kalau yang kayak gini, kan, baru kita tambahkan di akhir dia si While. Oh, masukkan, input. nah ini, kok X sih? Copy dia di dalam while-nya. Supaya dia perulangannya nggak panjang seperti itu. Dia bisa berulang. Nah, baru. Oh, Nah, tapi ngerti. kalau yang tadi, ya, yang tadi dia langsung ngecek di while-nya. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin masukan atau inputan di dalamnya. Nah, kayak gini. Kalau dia udah gini, berarti kita nggak butuh lagi input di bawahnya. Karena ini dijalankan selagi langsung while jalan, dia juga jalan. Tapi beda yang tadi tuh dia udah minta dulu, baru isiannya yang dicek. Gitu. Oke, Oke, Kak. iya. Oke, Faro, kalau kamu mau persis dengan output soal, itu di bagian print kamu nggak perlu pakai underscore setelah titik duanya. Kalau mau persis sama soal. Tapi kalau untuk logika ini udah benar. Udah bang? Belum. Selamat pagi bang. Oh, handphone masih aman. Tadi connection Anda unstable. Cuman saya ambil HP baru sudah. Oke, Lintang, coba lihat nomor 5 kamu. Nah, di sini maksudnya itu banyak anggota di tim 1, banyak anggota di tim 2. Oke, aku cek dulu ya. Ini ke integer, kamu satu tim, satunya tim. Oke, nggak apa-apa. Satunya people, satu koma, oke.
tim ini, oh ya udah, Ren 1, tim perenang. Aku cek dulu banyak tim di anggota 1, ada misalkan 10 orang, ada 5 orang. Oke, udah benar. Ya banyak anggota. Oke, udah benar Lintang. Kalau sambil nunggu teman-teman yang lain, kamu juga boleh silahkan itu yang bintang-bintang tugas tambahannya. Kasih Kak. Iya, oke. From random import anggota 1, A2. Oke, Aska bisa lanjutin itu yang nomor 5. Yang di atas kamu udah benar, tinggal ngeprintnya aja lagi. Oke. Oke, untuk nomor 5, teman-teman, itu adalah contoh soal yang aku jelasin. Nah, awalnya kita bakal minta banyaknya anggota di tim 1, banyaknya anggota di tim 2. Nah, kalau banyaknya ini pasti teman-teman pakai input dulu. Nah, karena di angka, jangan lupa int input. Nah, untuk di awal jangan lupa dulu, kita pakai from random, import, misalkan import pakai bintang juga nggak apa-apa. Nah, kemudian baru satu-satu diminta inputnya untuk anggota. Banyaknya anggota di tim 1, simpan dulu ke variabelnya. Kemudian anggota di tim 2, simpan juga. Nah, baru setelah simpan input ini, baru teman-teman bikin itu rendinnya satu-satu. Satu untuk tim 1, satu untuk tim 2. Nah, baru nanti dia di print. Printnya adalah yang udah kita random tadi. Aska, untuk strip dan perenang itu kamu bisa gabungin aja karena dia sama-sama string. Jadi kayak gini. Nah, gitu aja. Nah, satu lagi itu rendin kamu tinggal tipe rendin pakai n, rend, RANDINT. Ya, Aska. Ya. Oke, misal kalau kamu mau persis sama output soal, itu di strip perenang itu kasih strip spasi perenang. Tapi logikanya udah benar.
Fauzi juga kalau kamu mau nyamain output soal, di strip itu tambah spasi perenangnya. Ya, ya. Oke, karena teman-teman udah selesai, kita lanjut ke materi setelahnya. Oke, tadi modul random. Nah, sekarang kita masuk ke modul time. Time itu semacam kayak bikin timer atau stopwatch. Gitu. Nah, contohnya di sini. Contoh soal, katanya kita diminta bikin program untuk stopwatch. Ketika masukkan 1, dia bakal start. Si stopwatch-nya bakal jalan. Mulai dari 0, 1 detik, 2 detik, sampai sekian-sekian. Nah, nanti ketika udah dijalankan, kita milih 1 start, langsung diminta untuk 0 untuk stop gitu. Tapi kita terserah kita mau nunggunya kapan. Kita tungguin dulu 2 menit atau berapa baru kita masukkan 0 untuk stop. Untuk menghentikan si stopwatch tadi. Berarti ini dia total waktu. Berapa sih waktu yang udah kita lewatkan sedari kita tekan start sampai stop tadi. Nah, ternyata ada 2,73 detik. Nah, kira-kira kayak gimana sih bikin ini? Oke. Nah, modul time. Modul time itu dipakai untuk yang mengandung waktu, berhubungan dengan waktu. Nah, ada 3 fungsi penting di dalam time. Silahkan teman-teman screenshot atau foto dulu, aku jelasin. 1 ada time. Time itu untuk mengembalikan banyaknya detik setelah mulainya zaman. Wah, setelah mulainya zaman. Ini sistem Unix itu dimulai dari Januari tanggal 1, 1970, teman-teman. Nah, berarti dia bakal mulai dari awal nih. Tapi nanti bisa kita custom. Biasanya kita bisa ambil dari sekarang. Gitu. Kemudian ada sleep. Sleep itu untuk menghentikan program. Jadi kita misalkan ada stopwatch nih. Kita udah start, waktunya udah jalan, tapi kita ingin dia pause dulu. Sleep itu maksudnya pause gitu. Untuk menghentikan, kita hentikan mungkin selama 2 detik. Nah, baru habis itu kita lanjut lagi. Kita hitung waktunya. Nah, gitu. Kita pakai sleep. Ketiga, kita pakai round, angka, koma, digit. Ini maksudnya, kalau waktu ini teman-teman, dia tuh pasti berkoma-koma sebenarnya di dalam pemrograman. Nggak langsung kayak kita 1 detik, 2 detik, tapi dia bakal 1, sekian gitu. Nah, itu perlu kita singkatkan koma-koma di belakangnya. Nah, misalkan aku hanya butuh 2 angka di belakang koma. Berarti aku pakai round, koma, buka kurung, apa yang mau aku persingkat. Misalkan aku simpan waktu time ini ke dalam variabel waktu misalkan. Nah, berarti di sini aku masukkan waktu, koma, berapa digit di belakangnya. Misalkan 2 digit, berarti 2 angka di belakang koma. Nah, nanti baru dia dipersingkat koma-komanya. Jadi ada 3, ada time, ada sleep, ada round. Time untuk menampilkan waktu, sleep untuk menghentikannya, menghentikan sementara, kemudian round untuk membulatkan desimalnya. Nah, contoh. Nah, sama halnya dengan manggil modul random tadi, kita juga panggil. Tapi kalau tadi pakai random, sekarang namanya time modulnya. Kita pakai langsung yang pakai bintang,
from time import bintang. Artinya kita import semua fungsi tadi yang ada 3 atau banyak lagi fungsinya. Nah, contoh di sini kita kasih waktu awal. Nah, waktu awal kita jalankan si stopwatch-nya atau timernya stopwatch-nya kita jalankan. Nah, ini nilainya kita simpan ke start biar nanti kita bisa mengoperasionalkannya atau ngeprint. Nah, setelah di-print ternyata hasilnya seperti ini, koma di belakang. Nah, ini butuh nanti bisa kita pakai round tadi. Berarti kalau kita pakai round bisa kayak gini jadinya. Round, buka kurung, namanya start tadi waktunya, koma berapa digit, misalnya 2 digit belakang, koma. Nah, gitu. Kemudian sleep bisa untuk menghentikan program selama berapa detik. Kemudian karena ada waktu awal, berarti ada juga waktu akhir. Kita dapatkan akhirnya, setelah dapatkan kita bakal hitung. Hitung tuh misalkan kayak kita melakukan kita seleksi stopwatch, udah jalan-jalan sampai terakhir ternyata berhenti di detik ke-20. Nah, kita ingin tahu berapa lama sih kita melakukan stopwatch tadi. Berarti yang akhir 20 tadi kita kurangi dari berapa sih waktu awal kita tadi gitu. Misalkan kalau mulai dari 0 berarti ya 20 kurang 0. Tapi timernya stopwatch-nya dimulai dari detik 1 atau detik 3. Berarti ya dari yang 10 terakhir 10 dikurang 3 gitu. Ini bisa kita jadikan pengurangannya. Nah, ini round tadi itu dipakai. Dia koma 2. Nah, kembali ke soal, yang contoh soal. Ada soal si stopwatch tadi, di mana kalau kita masukkan 1 untuk memulai waktu start, 0 untuk stop. Nah, kira-kira kayak gimana? Ini. Kita awalnya pasti pakai from time import dulu. Nah, udah diimport, silahkan kalau pakai time langsung berarti kita cuma pakai time. Nah, untuk amannya silahkan pakai bintang. Kemudian kita minta dulu inputkannya apakah 1 atau 0. Kita bikin dia input ke dalam variabel stopwatch. Nah, baru dicek. Nah, while ini, kalau while-nya udah dijalankan duluan inputnya, pasti nanti di dalamnya ada minta input lagi. Ini yang Ken tanyakan tadi. Nah, ini baru stopwatch tidak sama dengan 0. Nah, kita jalankan. Kalau dia sama dengan 1, yang dimasukkan kan antara 1 dan 0 aja. Jadi sama dengan 1, berarti waktunya dimulai dia untuk jalan. Dimulai jalan, kalau enggak, berarti kalau dia masukkan angka 2, baru tindakan tidak ditemukan, karena kita hanya minta 1 dan 0. Kemudian dia bakal minta input untuk menghentikan. Tapi bukan berarti ketika input ini kita bisa langsung masukkan 0. Terserah, kita tunggu dulu berapa detik untuk dia jalan, atau juga bisa 1 menit. Nah, kalau udah ada start, pasti kita nyimpan dulu waktu akhirnya gitu. Nah, untuk nanti pas total, kita bisa mengurangi waktu akhir dan waktu awal. Kemudian baru kita print. Nah, aku contohkan aja langsung. Kita tadi from time import semua. Oke. Nah, ada si stopwatch. Stopwatch, aku cek dulu. Oke. Nah, stopwatch untuk minta waktunya. Nah, dia minta 1 atau 0 yang dimasukkan. Ketika aku masukkan 1, misal 1 ini kan, jika yang dimasukkan adalah 1, berarti waktunya bakal mulai. Nah, 1. Nah, waktu dimulai di sini dia
nggak ada ditampilin teman-teman. Kebetulan kita nggak menampilkan. Jadi dia jalan terus. Nah, ini kan langsung keluar si nolnya. Karena kita langsung minta input setelah di luar if-nya langsung. Nah, udah beberapa saat aku baru mau menghentikan si stopwatch tadi. Aku masukkan 0, dia bakal jalan ke akhir sama dengan berapa sih waktu ketika aku menghentikan waktu ini. Masukkan 0 ini gitu atau menghentikan. Nah, udah dapat, baru kita hitung totalnya. Akhir dikurang dengan awal. Lah, dapatlah dia jadi 22. Seharusnya ini 22,23 panjang ke belakang. Nah, kita pakai round di sini. Jadi akhirnya dia dapat 2 digit aja. Nah, coba aku 5 digit ke belakang. 1, aku tunggu lama. 0. Nah, ternyata dia sampai 3 aja di belakang koma, teman-teman. Ini bisa diatur berapa angka di belakang komanya pakai round. Oke, lanjut. Nah, ini juga di sini tugasnya adalah katanya dicatur cepat. Pemain diberikan 30 menit, berarti ada waktu yang dibatasi untuk membuat keputusan. Sama mengundang pemain untuk membuat gerakan, lalu menghitung waktu yang telah dilewati. Jadi kalau kita lihat di outputnya aja, ketika dia masukkan gerakan, ini contoh gerakan ya. Nah, ternyata dari dia diminta 30 menit di awal. Ini baru timer. Timer dipasang adalah waktunya 30 menit, tapi dikurangi gitu. 30. Nah, pas dia memasukkan gerakan ini, ternyata waktunya tersisa 29 menit dari 30 menit. Kemudian ketika udah memutuskan lagi tuh gerakan selanjutnya, ternyata waktu yang tersisa 28 menit sampai habis nanti ke bawah. Kita cek. Oke, ini dia kasih waktu batas di sini teman-teman. Dia 30 menit berarti dia masukkan sisa sama dengan 30. Nah, gerakan tadi yang ya terserah inputnya gerakan, ini dibikin defaultnya kosong. Dibikin defaultnya kosong, kosong sini dia berupa string. Jadi kosongnya bukan kayak gini teman-teman. Karena dia berupa string, jangan lupa kutip. Jadi kutip aja nggak ada isinya, itu udah menandakan dia kosong. Kemudian dia minta dulu awal untuk menjalankan waktunya. Awal sama dengan time. Nah, di sini baru while sisa lebih besar dari 0 dan gerakannya tidak sama dengan off, berarti ketika dimasukkan sebuah gerakan, aku jalankan. Contoh gerakan memutar. Nah, ternyata waktu yang tersisa adalah 29 menit dari 30. Nah, kenapa Kak nggak si awal sama dengan time ini atau start awalnya di dalam while? Karena dia udah di set 30. Jadi sebelum kita pas menjalankan pertama, itu waktunya udah berjalan gitu. Sebelum melakukan perulangan. Baru nanti misalkan berbalik. Nah, kalau di sini dia nggak kelihatan. Kenapa sama-sama 29? Karena ini waktu 2 menit itu lama. Nah, di sini mainnya. Untuk menjadikan dia ke menit, itu setelah 30 dikurangi si akhir. Tadi kan kita untuk mendapatkan total itu kan akhir dikurang awal. Nah, sedangkan total ini kita ada kasih batasan waktu 30 menit tadi. Berarti 30 dikurang lagi dengan si total. Nah, baru dia dibagi 60. Itu untuk mendapatkan menit. Kalau dia detik aja, kita hapus 60-nya. Coba kita jalankan. Nah, mutar. Oh, ini aku ganti kata-katanya jadi detik. Detik.
Akan gerakan 1. Nah, ternyata tinggal 28 detik. Dia bakal mundur 28, 27, terus sekian. Aku masukkan lagi gerakan A. Nah, dia tinggal 20 detik sampai nanti habis 16, 15, 14, D, 11. Kayak gitu. Berarti dia bakal habis waktunya. Nah, untuk biar teman-teman lebih paham, terus silahkan ke tugas berikutnya. Setelah di go ahead, silahkan yang di bawahnya nomor 6 tentang waktu. Nah, untuk teori yang nomor 1, itu sebuah modul adalah file dengan program di Python. Kemudian, yang contoh, terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library seperti random dan time. Fungsi bisa sangat berguna. Satu, itu adalah rendin, fungsi untuk mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan itu untuk bilangan acak tadi, bilangan bulat acak. Yang kedua, time adalah fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik dari awal zaman. Nah, silakan dikerjakan sampai nomor 5, nanti aku juga bakal ngecek dan bantuin. Oke, Ken. Itu formatnya yang diminta adalah menit. Nah, coba aku jalankan dulu. Bed input. Itu kamu from time import. Jangan lupa importnya semua fungsi aja pakai bintang. Si bintang. Iya. Tadi saya punya yang di bagian bawah. Nah, apa, Ken? Oh enggak. Oke, udah kasih bintang. Nah, jangan lupa kalau ke menit tadi kita perlu yang di sisa itu kita bagi 60. Gerakan A. Waktu tersisa gerakan A sisa. Nah, satu lagi bentar.
Gerakan input gerakannya itu kalau dia udah kamu taruh di awal, nah gerakannya itu taruh terakhir. Ketika dia udah menjalankan si akhir, kemudian sisanya berapa, printnya berapa, baru minta lagi gerakannya yang gimana. Nah tadi X. Oh, berarti taruh di belakang, Kak. Mm-mm. Oh, gini aja bentar. Cek dulu gerakan Anda, ED. Ya, ED, A, B, C. Nah, oke, untuk nomor 3, aku bantu teman-teman. Aku cek, kita cek bareng-bareng aja. X, O, X. Nah, di baris pertama, untuk yang nomor 3, from time import. Nah, kita untuk aman, kita import semua pakai tanda bintang. Nah, ini yang pakai sisa waktu tadi. Kalau kita lihat ini soal itu gerakan Anda adalah, kan bla 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 bla. Kalau kita jalankan tes dulu, nah ada nih yang error di sini. Nah, ini udah ada gerakan dulu. Padahal dia di atasnya nggak ada. Apa sih gerakan itu? Sedangkan gerakan ini ada di dalam. Nah, berarti yang ini kita pindahkan keluar. Nah, coba kita jalankan dulu. Berarti yang gerakan sama yang input pindahkan keluar while dulu ya teman-teman. Oke. Nah, kita ekspektasinya gerakan Anda off itu adalah menyerah. Berarti kita harus masukkan dia atau yang lain kan. Nah, ternyata pas masukkan dia nggak jalan. Berarti cek dulu di bagian while-nya. Di baris ke-6. Gerakan seharusnya itu tidak sama dengan off. Supaya jalan. Nah, kemudian cek lagi teman-teman. Nah, kalau udah dimasukkan, wah ternyata dia jalan sampai ke bawah. Nah, berarti karena kita pakai while dan kita udah minta dulu inputnya sebelum melakukan while, berarti kita copy, kita taruh lagi dia di while supaya dia bisa minta inputnya. Taruh di paling bawah. Nah, coba kita tes dulu lagi. Ya. Nah, baru waktu tersisa berapa, nanti dia minta lagi gerakan. Nah, ternyata di sini kalau kita jalankan langsung ubah 27, 23. Aku jalankan, wah 14. Coba kita lihat di soal, dia minta ke menit. Kalau menit pasti agak lama kan teman-teman. Kalau yang cepat ini adalah detik. Nah, untuk merubah detik ke menit, kita perlu nih yang di bagian sisa, di baris ke-8, kita bagi 60 untuk dapatin menitnya. Tapi kalau yang diminta detik, berarti nggak perlu nih kita bagi 60. Nah, baru dia jadi lama. Oke, ya. Nah, dia udah 29 menit nih. Ketika aku masukkan lagi, masih 29. Kan menit agak lama. Tunggu dulu, baru dia berubah. Nah, itu untuk nomor 3, teman-teman.
Share screen kelihatan. Oh, gimana Ken? Udah kelihatan share screen-nya? Oh, udah Kak. Nah, Lalu jaringan di sini. Bahkan tadi ya saya tadi keluar. aku jaringanku juga bermasalah tadi. Oke, teman-teman, kalau teman-teman udah merasa pede dengan nomor 3, oke, nanti aku bakal cek. Silahkan lanjut lagi ke nomor 4. Mana tadi? Nanti aku bakal udah pede dengan nomor 3, silahkan kerjakan nomor 4. Selagi aku ngecek tugas teman-teman. Oke, Faru, itu kamu di baris ke-6 gerakan tidak sama dengan off. Kalau nanti kamu masukkan dia nggak bisa jalan programmu. Jadi ganti gerakan tidak sama, bukan sama. Oke, aku jalankan ya. Oke, ya lagi udah. Oh, tidak sama. Oke, Aska, karena diminta soal menit, nah kita perlu di baris ke-8 untuk baginya dengan 60. Coba aku tes dulu. Bagi dengan 60. Karena dia mintanya ke menit. Nah, kalau kayak gini, defaultnya atau awalnya dia pasti ke detik dulu. Jadi kalau ke menit, kita perlu bagi dengan 60. Oke, Aska, silakan diperbaiki. Jadi, oke, Fauzi. Kak, nomor 4. Nah, oke. Nomor 3 dulu, Fauzi. Nomor 3 kamu kakak cek dulu ya. Nah, gerakan yang di dalam while itu kamu pindahkan ke terakhir. Kalau kayak gini, pas kamu jalankan, dia bakal minta terus. Dan dia nggak bakal liatin waktunya. Waktunya baru nomor 2. Sedangkan kan kita cuma butuh gerakannya satu aja diminta. Ini taruh dia terakhir. Udah dijalankan semua perintahnya baru minta lagi gitu. Nah, gerakan yang di dalam while, gerakan sama dengan input, taruh di bawah print. Oke, Ahmad, coba cek kalau kamu jalankan programmu. Nah, kalau masukkan dia bakal berhenti. Berarti cek dulu di baris ke-6, gerakan itu seharusnya tidak sama dengan off. Jadi kita baru bisa menjalankan waktunya. Gerakan tidak sama dengan off. Habis itu di baris ke-8 sisa sama dengan 30, di akhirnya dibagi dengan 60 karena kita formatnya diminta dalam menit.
Nah, oke, kan coba iya, kan coba lihat di baris ke-9 nomor 3 kamu itu nggak pakai INT karena dia bilangan berkoma. Di sini dia minta langsung ke 28 menit. Berarti langsung nggak pakai koma 2-nya. Kalau koma 2 itu untuk desimal. Coba jalankan ya. Gitu. Jadi hapus koma 2-nya jadi INT sisa aja. Nah, oke, Lintang. Coba lihat di nomor 3. Nomor 3-mu itu yang baris ke-7, gerakan sama dengan input, itu taruhnya di bawah. Karena kita udah jalankan gerakan di luar while dulu. Kalau kamu taruh sana, dia bakal minta 2 kali. Jadi kita taruh dia di bawah, agar dia dimintanya pas udah menjalankan waktunya. Dia melakukan perulangan. Kemudian sisa itu sama dengan sisa yang di atas atau 30. Sisa dikurangi akhir awal baru dibagi 60 untuk mendapatkan menitnya. Oke, teman-teman. Nanti aku cek lagi nomor 3, nanti aku komentari di bagian chat platform. Aku lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita bikin yang sesuai penjelasan soal tadi. Aku pas menjelaskan, kita bikin stopwatch. Jika masukkan 1, maka dia waktunya jalan. Ketika masukkan stop, berarti dia stop. Berarti kita from time import ini. Nah, di sini kita minta dulu. Kita masukkan. Itu aja lah. Kemudian, karena 1 dan 0, dia integer input. Kemudian 1 start, 0 untuk stop. Nah, kemudian kita bakal cek, bakal melakukan perulangan. Bentar. Bentar, kan? 1 jika 1, bentar. Kita masukkan pakai if aja deh. If masukkan sama dengan 1, berarti yang dimasukkannya adalah 1, maka kita jalankan waktu. Kita bikin variabel namanya start, kita pakai time. Kita jalankan dia. Nah, else kalau enggak, berarti
kalau dia masukannya 0, aku coba pakai logika ini dulu ya. If masukkan atau kayak gini aja, pakai elif. Oke, aku lupa kita tambahin dulu perulangan karena kita bakal meminta 0-nya stop nanti. Oke, berarti selagi masukkan tidak sama dengan 0, lalu baru aku blok ini dulu, aku tap dia ke dalam. Nah, selagi dia tidak sama dengan 0, berarti kita cek apakah dia sama dengan 1, baru kita jalankan waktunya. Kalau enggak, berarti ya dia bakal masukin angka selain 1, kita kasih tahu bahwasanya itu bukan perintah kita. Perintah tidak dikenali. Perintah tidak dikenali. Nah, gitu. Oke, ketika dia udah dijalankan start, time udah jalan nih. Di sini kalau di output soal dia bakal minta itu waktu untuk berhenti. Kita bikin berhenti sama dengan input, kita int aja, int input untuk 0 strip stop. Nah, gitu. Kita minta inputan untuk menghentikan waktu. Oke, kalau dia udah masukkan 0, mana bagus ya? If, atau kita pakai if lagi. If sama dengan if masukkan, if berhenti sama dengan 0 yang dimasukkannya, berarti kita lakukan waktunya akhir. Kita salin si akhir, time, waktu dia berhenti. Ini aku logika coba aja dulu teman-teman, nanti kita cek lagi berdasarkan si slide. Oke, if berhenti. Lagi dia berhenti sama dengan jangan berhenti di sini. Kita masukkan dia bakal ngulang berhenti. Masukkan adalah put stop. Coba dulu ya, aku tes. 1, aku masukkan 1. Ya. Aku print di sini. Kenapa aku ubah dia masukkan sama dengan int, biar dia sama nilainya di sini. Nah, ketika dia udah dimasukkan 0, dia bakal ngecek perulangannya. Nah, ketika dia 0, berarti perulangan ini akan berhenti. Setelah dia berhenti, kita bakal cari totalnya lagi. Total sama dengan tadi masukkan berhenti, kita atur waktu akhir sama dengan time, kita hentikan waktunya. Kemudian baru waktu total sama dengan akhir dikurang si start. Akhir dikurang start. Aku tes dulu, kita print totalnya berapa deh. Oke, 1. Oke, aku tunggu 1, 2, 3, 4, lanjut. Ya, 0. Nah, ternyata 7 detik, sekian. Kita lihat output soal.
total waktu 2 detik katanya. Di sini berarti dia nggak pakai koma. Pakai koma itu kita bisa langsung si total ini kita int kan. Coba satu lagi. Ya, 1. Oke, habis itu 0. Udah jalan. Kita bikin print total waktu. Ntar teman-teman aku bikin, nanti aku jelasin. Total waktu. Waktu. Udah detiknya. Oke, total waktu 2 detik. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita bikin program itu sebenarnya banyak cara dan logika. Mungkin bisa jadi contoh antara aku dan Ken logika kita beda-beda. Tapi kita punya satu tujuan di mana kita mau bikin dia persis seperti output soal gitu. Nah, kalau ini tujuan kenapa soalnya tidak ada cek otomatis, itu diminta untuk kreativitas teman-teman. Silahkan dibikin berdasarkan apa yang teman-teman pahami, tapi tujuannya masih sama, sesuai dengan output soal. Gitu. Nah, ini untuk kita bikin si stopwatch tadi. Nah, di sini aku pakai input dulu, masukkan apakah dia 1 start 0 stop gitu kan. Nah, baru aku di sini lakukan perulangan. Sini bisa juga sih ya perulangan aja. Masukkan tidak sama dengan 0 gitu. Berarti ketika dia masukannya tidak sama dengan 0 bisa jadi 1 atau 2, 3, 4, 5. Nah, aku cek dulu, aku inginnya 1. Kalau 1 waktunya jalan. Kalau enggak, berarti selain 1 dan selain 0, berarti 2, 3, dan seterusnya aku keluarin perintah tidak dikenali. Seperti, misalkan aku masukkan angka 2. Nah, perintah tidak dikenali, katanya. Baru kita masukkan, setelah perintah ini si 1 dimasukkan, langsung diminta untuk 0 itu adalah stop. Tapi bukan berarti aku bakal masukin 0 langsung. Mungkin tunggu beberapa detik. Nah, baru masukkan 0. Ketika aku masukkan 0, ini berarti masukkan udah nilainya jadi 0. Nah, akhir sama dengan time. Berarti udah ditentuin kita waktu akhirnya berapa. Nah, balik lagi ke while karena dia perulangan, aku udah masukin 0. Nah, ternyata masukkan tidak sama dengan 0. Saat aku masukkan 0, berarti dia berhenti. Nggak lakukan lagi mintanya. Cukup sampai di sana. Berarti aku lanjut ke total sama dengan akhir dikurang si start. Akhir dikurang awal. Nah, baru di print lah berapa waktu yang sudah dilewatkan. Nah, di sini dia nggak ada pakai koma. Kalau nggak pakai koma, silahkan dibulatkan pakai integer. Itu untuk nomor 4. Silakan nanti teman-teman coba atau berdasarkan slide yang PPT yang udah aku kasih itu bisa juga metodenya aku jelasin yang nomor 5 dulu. Karena waktu kita udah terbatas. Nah, nomor 5 ini itu ada project dan kita diminta untuk jalanin dulu, menganalisa. Kebetulan aku udah bikin. Menganalisa di sini itu maksudnya adalah masukkan banyaknya detik, contoh 10. Nah, dia bakal hitung sampai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, from time import all, semua. Di awal kita minta dulu masukkan banyaknya detik. Kemudian kita simpan si banyak itu lagi ke dalam nama variabelnya di sini adalah counter. Aku bikin. Agar kenapa aku kayak gini, biar
perubahan namanya aja sih, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau langsung, berarti di sini adalah max si banyak. Nah, baru max banyak. Kita masukkan dulu berapa sih waktu yang ingin awalnya banyaknya detik gitu. Nah, kita cek apakah si detik itu besar nggak dari 10. Nah, besar 10 tadi aku masukkan. Besar dari 0. Berarti 10 aku masukkan, berarti 10 besar dari 0. Dia bakal jalanin ini. Berarti dia print dulu awalnya 10. Nah, habis itu dia bakal mengurangi yang awalnya tadi dia adalah 10, dia bakal kurangi dengan dirinya. Dia kurangi 1. Berarti setelah ditunggu waktunya selama 1 detik gitu. Menunggu dari 10 berubah ke 9 tuh 1 detik. Nah, dia lagi balik ke atas ke while yang tadinya udah dikurangi jadi 9, dicek lagi apakah 9 besar dari 0? Iya. Nah, lanjut ke bawah 9 dikurangi lagi 8 sampai perulangannya nanti sama dengan 0 baru dia berhenti. Nah, berhentinya sampai di 1 nanti yang di print di sini. Nah, silakan teman-teman foto dulu. Nah, waktu kita udah habis. Nanti untuk pengerjaan tugasnya silakan dikerjakan sampai nomor 5. Nanti aku sehabis kelas bakal cek tugas teman-teman. Nanti kalau ada salah atau perbaikan, aku bakal chat di platform. Oke, sampai sini dulu. Aku balik ke slide. Nah, aku rangkum apa aja sih yang udah kita pelajari di hari ini. Di hari ini kita udah belajar tentang standar library Python. Itu khusus tentang modul. Nah, modul apa aja sih yang udah kita pelajari? Itu ada modul random dan modul time. Random itu kita pakai untuk menampilkan angka acak. Nah, sedangkan time untuk mendapatkan waktu bisa digunakan untuk program seperti stopwatch ataupun timer. Nah, sampai di sini untuk teori kira-kira ada nggak yang mau ditanyain sebelum kelas kita tutup dan teman-teman lanjut tetap kerjain tugasnya sampai nomor 5 tadi. Oke, kira-kira ada teman-teman? Oh, aku belum lihat chat. Oke, kalau nggak ada, aku stop dulu. Silahkan di on cam dulu, aku ambil absen. Oke, silakan Robi, Ahmad, Kak. Halo Ahmad. Oke, Ahmad. Ada. Aku hitung ya teman-teman. 1, 2. Oke, Ahmad. 1, 2, 3. Oke, makasih hari ini teman-teman. Tugasnya tetap dilanjutin. Aku bakal cek. Kasih ya, Kak. Iya, di luar kelas. Kasih Oke. kakak. Terima kasih, Iya, Kak. sampai minggu depan. Terima kasih. Iya, Ya. Waalaikumsalam.